Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, selamat pagi. Kembali lagi dengan kita di podcast OJK, yakni obrolan jeruk kelas yang pastinya seru ya. Dan sebelum kita mulai podcast pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama aku Ica, dan di sini ada dua narasumber kita yang pastinya tuh kece-kece banget ya. Oke, kita persilahkan untuk mereka memperkenalkan diri mereka masing-masing. Oke, hai. Halo, namaku Laila Tuluzila Ramadhani dan rekan saya. Nama saya Bung Roza. Halo. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang yang tentunya itu ini satu hal klasik ya, itu satu hal klasik dan pastinya itu di zaman sekarang tuh sangat-sangat dibutuhkan. Kita langsung pada intinya aja, kita akan bahas tentang budi pekerti. Oke, langsung kita masuk ke obrolan. Menurut kalian, aku mau tanya nih ya, menurut kalian sebenarnya budi pekerti itu seperti apa sih? Kalau menurut aku nih ya, budi pekerti itu kan gabungan dari dua kata, budi dan pekerti. Kalau budi sendiri itu urusan bagian dalam, kayak pikiran, terus perasaan, dan niat. Intinya kayak software di dalam kepala dan hati kita. Sedangkan untuk pekerti sendiri itu bagian luar, kayak perilaku, sikap, dan tindakan yang kelihatan oleh orang lain. Jadi gabungan dari budi pekerti sendiri itu keselarasan antara apa yang dipikirkan oleh otak, terus apa yang dirasakan oleh hati dan bagaimana cara kita bertindak di dunia nyata, kayak gitu sih. Oke, menurut Mas Rozak gimana? Coba kita bayangin sebuah pohon, akar dan batang. Akar dan batangnya itu adalah budi atau karakter atau niat kamu atau niatnya gitu. Dan buahnya itu adalah pekerti atau perbuatan kamu yang diperbuat. Pohon yang bagus enggak cuma punya batang yang kuat, tapi juga harus menghasilkan buah yang manis. Sama kayak manusia, kita punya niat baik, tapi kalau sikap kita ke orang lain kasar, ya budi pekertinya belum matang. Oke, wah menarik sekali ya. Berarti di sini tuh bukan cuma soal terlihat baik ya, tapi bagaimana kita itu jadi baik gitu ya. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Tapi kalau kita lihat nih ya di realita zaman sekarang ya, zaman yang serba cepat ini, banyak yang bilang kalau budi pekerti itu di zaman sekarang mulai luntur. Itu menurut kalian benar nggak sih? Apa itu cuma sekedar hoax aja? Kalau dibilang gini loh, kalau dibilang luntur sih enggak ya. Tapi standarnya yang udah geser. Kalau dulu budi pekerti itu kan kelihatan banget di dunia nyata. Kayak cara kita lewat di depan orang tua, terus cara kita ngobrol sama guru. Kan sekarang beda. Semua sudah pindah ke HP gitu kan. Oke. Menurut Mas Rozak sendiri gimana ya? Bener banget kata Mbak Laila. Dari sinilah masalah muncul adalah istilah namanya disinhibition effect. Oke. Di dunia digital, orang merasa punya topeng atau bermuka dua karena enggak tatap muka langsung. Mereka ngerasa bebas berbuat ngetik apapun atau komentar apapun, bullying, nyebar hoax tanpa mikir dampaknya, enggak sabaran kalau ada pendapat yang beda. Oke. Tambahan ya, jadi bukan budi pekertinya yang luntur atau hilang, tapi banyak orang lupa kalau etika itu di dunia nyata gak dibawa ke dunia digital gitu loh. Oke. Berarti ini lebih fokusnya ke internet ya. Kalau di realita sendiri di kehidupan mungkin kalau sekarang masih ada, cuman kayaknya udah mulai pudar dikit gitu ya. Oke. Ini relate banget sih menurut aku ya sama kehidupan kita sehari-hari. Terus menurut kalian pendidikan budi pekerti itu penting enggak sih di zaman sekarang? Kan sekarang kan kayaknya di zaman yang serba cepat banget ya, apa-apa serbanya cepat gitu, mintanya instan gitu. Itu perlu nggak sih? Penting nggak sih buat zaman kita sekarang ini? Gini, bayangin deh ya, kan zaman dulu budi pekerti itu kayak pondasi rumah yang ngajarin kita untuk sopan santun, terus jujur.
terus menghormati orang lain, dan mempunyai empati. Kalau sekarang dunia itu kan udah berubah, sosmed di mana-mana, kemudian banyak AI, terus pekerjaan kan banyak yang remote tuh. Contohnya kayak di medsos cyberbullying itu kan banyak, terus hoax juga banyak. Oke. Terus banyak komentar kasar juga kan. Jadi sebelum posting-posting itu kan harus pikir, ini bermanfaat, ini apa namanya? Ngerugiin orang lain gitu Iya. apa enggak gitu ya. Oke, oke. Jadi sebelum kita memposting sesuatu, kita itu harus menanamkan pada diri kita, mindset kita, menanamkan itu kayak, oh ini kayaknya nggak bagus deh, ini kayaknya merugikan orang lain deh, ini kayaknya merugikan diri sendiri deh, ini baik deh, ini itu nggak sih? Kayaknya kita harus mempertimbangkan 2 kali gitu ya sebelum kita melakukan tindakan seperti itu ya. Oke. Terima kasih banyak buat narasumber kita pada podcast kali ini yang sudah berbagi ilmunya yang pastinya sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih juga buat teman-teman audiens yang sudah mendengarkan sampai akhir ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.